Salam tangguh, siap siaga. Halo warga Tangguh, gimana nih kabarnya? Wah, ketemu lagi di Bincang Tangguh Bencana. Di podcast kali ini masih ada Isya Dewi dan tentunya ada saya juga bersama dengan ini host utama sebenarnya beliau ini ya. Ini kepala dari BPBD Kota Yogyakarta, Bapak Nur Hidayat, yang menemani kita setiap kali podcast. Karena tema kali ini menarik Bapak. Ini mengenai membangun kawasan sumbu filosofis menjadi kawasan yang tangguh bencana. Ini sengaja pilih tema ini buat hari ini atau gimana tuh Pak Nur Niki? Iya, jadi berangkat dari bahwa bencana itu kan tidak diskriminatif Mbak. Bisa jadi dimanapun, kemudian siapapun, tidak memandang usia, tidak memandang apapun, kemudian tidak tempat di manapun juga bisa terjadi sesuatu. Termasuk juga di kawasan sumbu filosofis juga, okay? Jadi kawasan sumbu filosofis kan saya kira sudah menjadi pengakuan dunia ya. Dan ini memang hal yang khusus terkait dengan ini. Kaitannya dengan kebencanaan. Dari satu sisi itu harus dilestarikan, tapi satu sisi juga harus aman dari dampak bencana yang ada. Oleh karena itu kita mencoba mengedukasi terkait bagaimana mengadakan suatu mitigasi kesiapsiagaan maupun juga keselamatan dalam hal pencegahan kebencanaan ini di kawasan filosofi ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BPBD, kemudian dari kebudayaan, kemudian dari balai pelestarian dan sebagainya. Betul sekali. Oh, makanya kok hari ini kok Pak Nur juga mengundang Pak Noviar, Bapak Dr. Andes Noviar Rahmat ya, Kepala Pelaksana BPBD DIY gitu. Karena ini cakupannya kan luas nih Bapak nih. Kalau disebut Yogyakarta, kota wisata, kota budaya, itu sebenarnya tidak spesifik di kota Jakarta saja, tapi DIY dapat semua itu ya Bapak ya? Iya, ini cagar budaya DIY kan sendiri kan juga kota sejarah. Betul. Tentunya seiring dengan itu kan pasti banyak peninggalan-peninggalan. Betul sekali. Iya, betul. Makanya kita akan menyapa Bapak Dr. Andes Noviar Rahmat. Bapak gimana kabarnya? Baik Mbak. Hari ini kegiatan kemana saja nih Pak? Ya hari ini dari pagi saya sudah meresmikan acara simulasi tangguh bencana di satu MTSN di wilayah Bantul, yaitu untuk dalam rangka pembentukan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi kita juga bagaimana menciptakan tidak hanya masyarakat tangguh, tapi satuan pendidikan juga harus tangguh. Nah kemudian juga ada kegiatan lanjutannya juga kaitan dengan rapat dengan pimpinan tentang isu-isu pemotongan dana transfer daerah. Jadi itu juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan setelah ini gitu. Lalu agenda berikutnya di podcast kali ini Bapak ya. Masih berbicara mengenai bagaimana kita harus tangguh bersama-sama gitu Pak ya. Oke, lanjut di samping Pak Noviar kita juga bersama dengan Bapak Jusman. Beliau jabatan Pamong Budaya Ahli Pertama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Kementerian Kebudayaan. Pak Jusman, gimana kabarnya? Hijau-hijau seger loh. Iya, ini dari Prambanan ini, dari Bogor ke sini yang menghadiri podcast namanya Pak Nur Hidayat. Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Pak, ini kan kalau tema yang diangkat kali ini kan kawasan sumbu filosofis menjadi kawasan yang tangguh bencana gitu ya. Kalau di luar sumbu filosofis secara umum di DIY ini, kawasan cagar budaya itu apakah memang rentan dengan bencana ini Pak? Ya baik, jadi cagar budaya itu sebenarnya hampir sama ya dengan semua daerah, karena kita tahu Indonesia itu kan daerah yang rentan rawan bencana ya. Nah cagar budaya ini sebenarnya jauh lebih rentan. Kenapa? Karena cagar budaya itu rata-rata usianya tua ya, seperti itu ya. Secara struktur mungkin bangunannya sudah melampaui ya usia seperti itu. Itulah kemudian mengapa dia rentan, tapi di sisi lain kita punya kewajiban untuk melestarikan karena itu diamanahkan oleh undang-undang ya, undang-undang cagar budaya. Nah, oleh karena itu kita tentu perlu membangun satu komitmen bersama bagaimana cagar budaya ini tangguh bencana. Bukan hanya sumbu filosofis sebagai warisan dunia, dan tentu saja ini harus menjadi contoh ya sumbu filosofi ini karena dia merupakan warisan dunia kan seperti itu. Tapi juga cagar budaya yang lainnya di Prambanan misalnya kami juga sudah menyusun pedoman-pedoman SOP ketika terjadi bencana seperti apa.
Jadi itu yang membuat cagar budaya jadi lebih penting, karena di satu sisi dia sebenarnya rentan ya seperti itu, tapi di sisi lain dia punya nilai-nilai yang ada itu value. perlu kita lestarikan ya, kira-kira seperti itu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kemudian agar masyarakat atau pengelola cagar budaya dan masyarakat yang ada di sekitarnya itu bersama-sama menyadari dan bersama-sama bertindak sebelum atau pada saat terjadi bencana, kira-kira seperti itu. Sama-sama siap lah kira-kira. Sama-sama siap ya. Karena ini berbicara mengenai cagar budaya. Lah kalau gorengan ini nggih Pak Nur nggih. Kalau saya habiskan kan Pak Nur bisa pesan lagi ya kan. Siap. Lah kalau cagar budaya kalau ada resiko nggak bisa pesan lagi Pak. Ya jelas. Nah itu dia loh. Dilematis. Satu Iya. sisi rentan, tapi satu sisi harus juga aman. Betul. Oleh karena itu ini spesifik sekali saya kira. Makanya kita perlu perlu kajian yang mendalam Betul. terkait dengan ini, baik dari sisi kajian resikonya maupun juga penanganannya. Oke. Leres, saya kembali ke Pak Noviar lah. Kalau tadi kan Bapak ke MTS di Bantul itu kan SPAP nggih Bapak nggih. Nah, ini kalau terkait dengan cagar budaya tangguh bencana itu lalu konsepnya seperti apa, Pak? Jadi kita berangkat dari yang tema dulu kan sumbu filosofi ya. Sumbu filosofi itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, dan salah satu artikel dalam penetapan warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO, salah satunya adalah bagaimana menciptakan masyarakat tangguh bencana di kawasan sumbu filosofi. Nah, dengan berdasarkan itu, maka Pemda DIY dalam hal ini sudah bekerjasama dengan Balai Pelestarian Budaya, kemudian juga dengan Balai Pengelolaan Sumbu Filosofi dan juga Dinas Kebudayaan, serta dengan World Bank yang dibantu juga dengan Kementerian Kebudayaan dan juga tenaga teknisnya berasal dari PSPA UGM. Nah, dan dalam hal ini menyusun Disaster Risk Management Plan atau DRMP. Nah, itu sudah selesai, yang nanti menjadi salah satu syarat yang diminta oleh UNESCO. Nah, kemudian di dalam DRMP itu sudah dilakukan kajian, dilakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang ada, bahwa ada 144 atribut di dalam kawasan filosofis yang terletak di 7 kapanewon dan kementerian. Jadi 6 diantaranya masuk di wilayah kota dan 1 di wilayah Bantul. Yang terlibat di dalamnya adalah 11 kelurahan, 10 kelurahan yang ada di kota dan 1 kelurahan yang ada di Bantul. Nah, dalam DRMP ini sudah mengkaji dari 144 atribut itu dikelompokkan dalam 5 kelompok utama, yaitu kawasan keraton dan alun-alun, kemudian kawasan gerbang dan pagar, kemudian juga kawasan Taman Sari, kawasan Kota Gede, Masjid Gede, dan juga kawasan Kepatihan. Dan juga hal yang tidak perlu juga diperhatikan adalah kawasan Beringharjo sebagai pusat perekonomian di Sumbu Filosofi. Nah, berdasarkan hasil kajian dari DRMP ini, nah di dalamnya sudah mengidentifikasi risiko bencana apa yang menjadi salah satu yang paling tinggi. Yaitu yang pertama itu adalah adanya risiko bencana gempa bumi. Itu yang paling tinggi, Pak? Karena paling tinggi, karena kita dilewati oleh 5 sesar sebetulnya. Ada sesar Genteng, sesar Opak, sesar Oyo, sesar Progo, dan juga sesar Mataram. Nah, salah satunya itu di tengah-tengah itu kita dilewati oleh sesar, yaitu sesar Mataram. Nah, kemudian yang kedua ya potensi kebakaran. Nah, karena di daerah perkotaan ini akses ke perkampungan itu sangat sempit, maka terutama juga di keraton atau di sepanjang Sumbu Filosofi, sirip-sirip dan jalan-jalan itu juga sangat sempit dengan perkembangan masyarakat sekarang yang cukup padat, sehingga itu menjadi potensi yang juga menjadi perhatian. Yang ketiga itu adalah terkait dengan masalah banjir. Nah, banjir di sini adalah banjir genangan, bukan banjir bandang sebagaimana yang terjadi di Bali kemarin ya, tapi adalah banjir genangan yang akibatnya yang disebabkan karena drainasenya yang kurang lancar atau misalnya sering tersumbat. Yaitu drainase yang kecil-kecil, ketika curah hujannya melebihi 500 mm atau antara 300 sampai 500 mm, tentu saja dengan drainase yang ada itu tidak bisa menampung, yang otomatis nanti akan menimbulkan terjadinya banjir genangan. Terus yang terkeempat adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu yang berakibat nanti kepada pohon tumbang. Jadi akibat adanya angin kencang, kemudian hujan lebat, pohon tumbang, dan cagar budaya atau bangun-bangun cagar budaya yang ada di sepanjang Sumbu Filosofi yang berada di dekat pohon itu saja berakibat berisiko terhadap terjadinya
kembang dampak dari bencana tersebut. Dan yang kelima adalah erupsi Merapi. Jadi pengalaman 2010, pengalaman yang juga 2013, nah abu debu vulkanik ini menutupi sebagian daripada benda-benda pusaka atau cagar budaya ini, sehingga itu akan merusak nilai daripada keaslian daripada Korosi mungkin Bapak ya? Ada yang korosi, Kandungan mineralnya ada yang juga rusak, ada yang rusak karena tertimbun, misalnya yang terbuat dari kayu kemudian kena bahan-bahan abu vulkanik, ya itu saja menjadi bagian. Termasuk misalnya masalah kebakaran. Wah, ditunda dulu sampai di masalah kebakaran, Pak. Iya. Kita mau jeda dulu sebentar ya. Warga Tangguh ada yang mau bikin kopi dulu? Saya titip kalau ada ya, tapi saya pakai es ya. Bapak panas atau es? Saya putih aja. Oh, putih aja. Warga Tangguh pesen satu aja ya. Nanti diantar buat saya. Kita kembali habis jeda sebentar berikut ini. Nah, kita balik lagi ya. Kopi saya mana tadi? Katanya warga Tangguh mau buatin buat saya. Atau kalau nggak bikin kopi, boleh juga tuliskan komentarnya ya warga Tangguh ya. Ditulis monggo silahkan. Ada unek-unek, ada masukan, ada keinginan gimana supaya Yogyakarta ini semakin nyaman, Komentarnya jangan pesan kopi. Oh, nggak boleh ya Pak ya? Nanti Pak Nur repot ya kan? Diorderin di mana ya ini ya? Kita lanjut lagi ya warga Tangguh ya. Tadi Pak Novier sampai yang kebakaran tadi Bapak ya, resiko kebakaran itu nanti akan seperti apa Pak? Karena dari Januari sampai dengan bulan Oktober ini, itu dari seluruh kabupaten kota memang yang paling tinggi kejadiannya adalah masalah kebakaran. Di wilayah kota, di bulan Oktober saja, itu ada 2 kali kebakaran. Jadi kalau kita bicara tentang semu filosofi, maka itu juga banyak potensi-potensi kebakaran di wilayah situ. Nah, ini menjadi salah satu bagian. Nah, dalam menyikapi bagaimana pengelolaan semu filosofi ini, Gubernur sudah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang pengelolaan kawasan semu filosofi, kemudian juga membentuk Sekber, yaitu Sekretariat Bersama Pengelolaan Kawasan Semu Filosofi. Nah, di kota juga sudah membentuk Perwal Nomor 60 2024 tentang pengawasan atau pengelolaan kawasan semu filosofi yang tangguh bencana, itu ada juga di Perwal Nomor 60. Nah, cuman di dalam Sekber ini yang perlu, kemarin juga rekomendasi dari tim DRMP ini, bahwa seharusnya karena ada artikel 6 dari UNESCO itu yang mengharuskan adanya tentang penyiapan kaitannya dengan kebencanaan, maka harus melibatkan BPBD, baik provinsi maupun kabupaten Bantul dan kota ya. Karena dalam Sekber itu tidak ada BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota Jogja dan juga Bantul tidak terlibat. Nah, ini harus direvisi pergubnya itu. Nah, kemudian juga ada rencana aksi. Jadi tidak hanya sekedar dokumen ini harus ada rencana aksi yang harus dilakukan. Kami sudah melakukan sebetulnya di Keraton. Di Keraton kita membentuk namanya ya bersama-sama dengan Abdi Dalam, namanya Drang Rahono Lan Bancono. Kenapa nih Pak? Itu satu kelembagaan di lingkungan Keraton yang bertugas melakukan penanggulangan bencana dan juga kebakaran. Nah, itu kita juga sering latihan-latihan kepada Abdi Dalam. Dan bulan ini juga kami dari provinsi juga melakukan pelatihan terkait dengan kebakaran. Dan bulan ini dan sebelumnya kita juga sekarang sedang menyusun rencana kontingensi gempa di lingkungan Keraton. Nah, itu pedoman bagi Abdi Dalam ketika misalnya ada gempa. Karena di Keraton itu ada nilai-nilai historis yang memang tidak ternilai dan ada juga benda-benda pusaka yang kalau kita mengacu kepada rencana kontingensi secara umum terkait dengan penanggulangan gempa misalnya, maka itu tidak bisa diberlakukan. Contoh, misalnya ada benda pusaka keris. Keris itu yang bisa pegang itu hanya keturunan raja-raja. Nah, kalau misalnya jatuh kepada yang tidak berwenang pada saat terjadi bencana, maka disitulah akan terjadi chaos. Nah, perlu ada aturan khusus di situ. Nah, ini makanya kami menyusun rencana kontingensi gempa di lingkungan Kesultanan. Nah, ini yang kita harus terapkan di 5 kelompok utama lagi. Misalnya di lingkungan Kepatihan itu belum.
di lingkungan Masjid Gede, Taman Sari gitu. Termasuk misalnya struktur seperti yang disampaikan Pak Yusman tadi kan, bahwa struktur yang ada di Taman Sari itu adalah bangunan yang dibentuk dengan bata, sambungan bata, tidak memakai tulangan. Jadi kenapa dulu 2006 banyak terjadi korban gempa di Bantul? Karena bangunan-bangunan masyarakat tanpa tulangan. Jadi hanya menyusun dengan bata. Nah itu yang terjadi di Taman Sari. Nah itu apa mitigasi yang harus dilakukan ketika misalnya gempa yang terjadi itu mempunyai kekuatan yang cukup besar. Isu-isu megatrust menjadi salah satu isu yang paling penting di sini. Bagaimana menyikapi isu megatrust ini menjadi suatu masyarakat itu bisa menjadi tangguh, kemudian juga melakukan mitigasi. Nah belum lagi misalnya di Masjid Gede, belum lagi di Kepatian. Kan belum ada di sana misalnya seperti yang dilakukan oleh keraton, membentuk namanya Satgas Drahono dan Bancono. Belum ada satgas kebencanaan di Kepatian, belum ada satgas kebencanaan ada di Kota Gede, di Masjid Gede, walaupun di Taman Sari gitu. Nah hal ini yang nanti akan ditiru di setiap artikel atau atribut yang ada di sepanjang Sumbu Filosofi. Karena kita kemarin dalam menyusun itu belajar ke Kamboja ya Pak Yusman ya. Jadi yang di Kamboja itu juga seperti itu, yang itu yang harus diterapkan. Karena contohnya kita melihat di sepanjang Sumbu Filosofi sekarang, kira-kira sudah ada belum jalur-jalur evakuasi? Kalau misalnya terjadi gempa, kira-kira kita sudah tahu belum lari kemana? Larinya kemana? Kumpulnya di mana? Kumpulnya di mana kan belum ada. Nah itu salah satu. Sempit ya, Mas. Ya. Nah, contoh misalnya kita bicaranya Malioboro misalnya. Apakah setiap bangunan di sana sudah ada menyimpan apart? Kalaupun sudah ada, apakah mereka sudah dilatih cara menggunakannya sudah bisa belum? Nah gitu. Jadi kan masih banyak PR kita di sana itu. Sepanjang Sumbu Filosofi. Belum lagi misalnya di Krapia, di sana ada pesantren. Nah, apakah murid-murid pesantren di sana sudah dilatih bagaimana cara menanggulangi bencana? Jangan-jangan nanti pada saat gempa mereka pada panik semua, kemudian pada lari semua keluar, kemudian tabrakan. Nah, karena gempa itu tidak mematikan. Yang mematikan itu adalah bangunan. Jadi orang kena runtuhan bangunan karena gempa. Gitu. Betul ya. Karena tidak bisa eksekusinya seperti apa harusnya, ini jadinya malah keliru, kemudian resikonya makanya jadi besar gitu Pak ya. Diperlukan adanya simulasi, ada gladi, latihan gitu. Itu pun juga harus rutin. Nah, betul. Orang yang sudah gladi, udah rutin pun ketika terjadi gempa pun pasti panik. Apalagi yang tidak pernah. Yang belum pernah nanti belas nggak tahu apa-apa gitu ya. Contohnya ngeblong, langsung ngeblank, bukan ngeblank tapi ngeblong saking kosong. Nah, kalau seandainya sekarang tiba-tiba terjadi gempa, hampir semua orang sekarang pada berteriak kemudian lari keluar ruangan. Lari keluar. Padahal SOP-nya kalau gempa kan nggak seperti itu. Ketika terjadi goncangan, maka dia harus lari ke kolong meja atau ke berlindungnya ini baru aman, baru lari keluar. Sehingga misalnya mobil pun harus parkirnya ngadap keluar. Kalau misalnya harus melarikan diri. Langsung gas gitu ya. Ini parkir mobil kan banyak di garasi, maksudnya mau biar cepet ya Pak. Ya kalau cepet pas pulang ya, keburu ngantuk. Bukannya bukannya di luar gitu. Wah ini Pak Noviar asik ya, ini semangat banget cerita ya. Ini Pak Jusman sama Pak Nur enak nih jadinya. Kita lanjut Pak Noviar lagi. Saya ke Pak Jusman dulu. Kalau terkait dengan kondisi dari cagar budaya terutama di kawasan Sumbu Filosofi, tadi kan disampaikan kalau Taman Sari itu kan struktur bangunannya kan itu kan bata yang disusun. Nah, ini kalau yang lain seperti apa nih Pak Jusman? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Noviar sebagai sebuah warisan dunia ya. Ada 144 atribut fisik dan masuk dalam 5 klaster itu tadi ya, dan 99% itu memang bangunan tradisional ya. Tapi yang menarik itu bangunan tradisionalnya itu bukan hanya dari kayu, karena kan filosofi itu kan salah satu keunggulannya karena dia mencampur adukan banyak tradisi kebudayaan ya. Itu yang membuat dia universal kan, seperti itu outstanding universal value-nya di sana. Nah, bangunan-bangunannya itu memang karena waktu itu belum dikenal sistem kolom, sehingga dia banyak menggunakan sistem bata tapi tebal-tebal. Sebenarnya dalam beberapa hal bangunan-bangunan seperti itu kokoh. Tapi kita tahu bahwa gempa skala besar itu juga bisa menghancurkan bangunan kokoh.
Nah, banyak bangunan-bangunan di Sumbu Filosofi itu, secara khusus kita bicara misalnya Taman Sari ya. Taman Sari itu dulu bangunannya bagus, kokoh. Tapi kita tahu bahwa Taman Sari itu pernah dilanda gempa tahun 1867 kalau tidak salah, yang membuat tadinya sebuah taman air yang masih bisa dipakai tiba-tiba rusak. Dan akhirnya lama tidak terpakai, terbengkalai. Nah, inilah yang kemudian berbahaya karena banyak bangunan-bangunan yang itu di sana sudah tidak terawat seperti itu, sehingga sangat rentan ketika terjadi gempa. Sehingga memang perlu perlu ada asesmen di sana ya, seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat bangunan masjid gede misalnya ya, itu kuat sekali loh bangunannya itu kan, seperti itu. Tapi ada elemen-elemen tertentu misalnya yang berbahaya. Nah, itu yang kemarin juga pada waktu kita melakukan penyusunan disaster risk management plan, kita asesmen semua kondisi-kondisinya. Termasuk misalnya pasar gede, pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo itu bangunannya sangat kuat. Itu justru bangunan kolonial yang menggunakan beton bertulang, Pak. Ketika sudah dikenal semen ya seperti itu sangat kuat. Tapi resikonya di sana kebakaran misalnya seperti itu, karena pedagang yang sangat ramai kan, seperti itu. Tapi secara keseluruhan bangunan-bangunan lama itu kalau kita bisa melihat karena jangka pemakaian itu panjang, sebenarnya cukup kuat. Tapi memang kita perlu melihat aspek keterawatannya, dia terawat atau tidak kan, seperti itu. Nah, ini kira-kira warga Tangguh tahu atau tidak itu terawat atau tidak, Pak Yusman? Kita simpan dulu jawabannya dari Pak Yusman. Kita akan kembali buat warga Tangguh habis jeda sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik warga Tangguh, terima kasih masih bersama kami, masih setia nonton podcast kali ini. Dan kita lanjut lagi, masih ada 3 orang tamu saya, tentunya ada Pak Nur Hidayat, ada Bapak Novia, dan juga Pak Yusman ya. Buat warga Tangguh yang memberikan komentar, ditulis, diketik aja sekarang, jangan nunggu nanti sampai selesai, nanti malah lupa ya. Iya. Mau nulis apa ya tadi ya? Pesen kopi. Bapak nyindir saya terus loh. Ini lanjut ngobrol bertiga nggak? Saya pengen makan kentang goreng. Jangan dong. Nih Pak Nur asik ya hari ini. Pak Noviar, Pak Yusman tuh ceritanya tuh semangat menarik, ya? gitu. Jadi Menarik, kan? jadi Bapak agak-agak nganggur ya Pak hari ini ya. Saya justru dengan makanya saya menyelenggarakan podcast ini supaya menjadi suatu edukasi. Ya betul. Dan supaya masyarakat semuanya stakeholder juga tingkat kesadarannya terhadap respon terhadap kebencanaan itu tinggi. Betul. Kemudian dikaitkan dengan keselamatan yang ada di lingkungannya masing-masing. Karena dari berbagai hal tadi kan banyak nilai. Cagar budaya itu rentan, Terus harus dilestarikan, ya, kan gitu dah. betul. Kemudian kajian resikonya pun juga Pak Novia tadi sistematis sekali, sangat hati-hati dan sebagainya. Dan tadi berbagai kejadian bencana juga itu ada 3 hal yang membuat kenapa korbannya menjadi banyak pada tahun 2006 itu kemarin. Karena di situ tidak ada sarana keselamatan yang mencukupi. Kemudian tidak ada jalur evakuasi. Belum ada banyak yang tidak apar kalau kebakaran. Tidak menyediakan apa. Kalaupun ada tidak tahu cara mengoperasionalkannya ya, menggunakannya. Di Jogja kan banyak meninggal dan sebagainya karena tidak ada jalur evakuasi pada waktu itu. Jalan-jalannya sempit dan sebagainya. Arahnya mau lari kemana bingung. Jadi ada tuh tidak kecukupan dalam sarana prasarana untuk keselamatan. Yang kedua belum ada manajemen resiko. Ya, manajemen resiko, betul. Jadi tidak ada sistem penanganannya di situ, SOP penanganannya. Warga belum tahu siapa berperan apa dan bagaimana itu juga belum hadir di situ. Sehingga itu ya jadi bingung kabeh. Tapi kalau sekarang nggak bingung kan Pak? Iya, enggak. Jadi ini mulai disusun disaster manajemennya tadi, rencana kontingensinya tadi ini ya harapannya ini menjadi suatu nanti pola kerja yang kolaboratif, yang sinergis dan bisa memberikan suatu dalam
tidak menimbulkan kepanikan, yang penting Iya, kepanikan betul. semua pihak, baik masyarakat maupun apa namanya para stakeholder, terutama Betul pemerintah sekali. semuanya. Ya. Nah, ini apalagi kalau kali ini kan kita bahas mengenai bagaimana kawasan Sumbu Filosofis ini menjadi kawasan yang tangguh bencana. Tadi Pak Yusman tadi, wah bisa ceritanya tuh sampai rapi, runtut satu persatu, Taman Sari seperti apa, terbengkalai lama, resikonya seperti apa, asesmennya harus bagaimana, ya kan ya Pak ya. Lanjut dulu Pak, silakan ya. Tadi menggebu-gebu soalnya ini ya. Menarik kan? Jadi Iya. memang kita perlu itu yang paling pertama yang perlu kita lakukan ya. Kita perlu melakukan asesmen terutama kekuatan dan keterawatan atribut-atribut ya. 144 atribut itu banyak sekali sebenarnya. Tapi memang sebagian besar atribut itu ada di wilayah keraton, dan itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Novian, memang itu perlu SOP khusus ya. Karena kita harus menghargai aturan-aturan yang ada di dalam keraton. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita perlu itu tadi menaksir seberapa kuat dan seberapa terawat sih bangunan-bangunan tersebut. Kalau dia tidak cukup terawat ya mari kita rawatkan seperti itu. Mari kita perbaiki. Kalau misalnya ada bangunan yang itu sudah rentan, katakanlah di Taman Sari ya. Misalnya ada bangunan yang sudah mau jatuh, sedikit kena goyangan jatuh, ya udah kita perbaiki misalnya seperti itu. Kita kalau dalam bahasa Undang-Undang Cagar Budaya itu kita restorasi ya, atau kita pugar kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu ya kita rawat bersama-sama, kan intinya seperti itu. Tapi cagar budaya itu pada intinya ketika dia dimanfaatkan secara terukur dan terencana, itu ya otomatis akan terawat kan seperti itu. Jadi pada intinya sebenarnya bagaimana kita mengukur kapasitas bangunan itu atau kerentanan bangunan-bangunan cagar budaya itu dari rencana, dan bagaimana kita secara rutin merawatnya. Nah, itu intinya sebenarnya di sana. Tapi ketika memang terjadi bencana besar, kita kan seringkali tidak bisa tahu ya kapasitas bencana itu sebesar apa. Kita bisa membuat bangunan sekuat apapun ya Pak ya, tapi kita Waktunya aja juga sulit. seperti itu. Bencana itu kan misalnya gempa skala 9, mungkin bangunan sekuat apa kita tidak bisa saja menghajar bangunan yang sudah kita anggap itu sudah sangat kuat kan seperti. Oleh karena itu perlu ada SOP bagaimana sih ketika misalnya benar-benar dalam kondisi terburuk kan seperti itu. Nah, salah satunya yang juga kemudian diusulkan di dokumen itu adalah kita perlu melakukan pemetaan secara menyeluruh sampai sedetail-detailnya setiap bangunan. Itu berarti belum selesai, yang assessment pemetaan ini belum selesai sampai dengan Itu sekarang? dalam beberapa masih dilakukan juga oleh instansi-instansi kebudayaan terutama. Tapi memang masih tersebar data-datanya, informasinya seperti itu. Nah, kalau kita punya data-datanya itu sebenarnya gampang. Ketika ambruk misalnya kita bisa pugar kembali karena sudah ada data, misalnya kan seperti itu. Karena kan ada prinsip-prinsip dalam pemugaran cagar budaya itu. Dan itu sudah pernah terjadi ketika gempa 2006, beberapa bangunan di keraton kan ambrol ya Pak ya. Salah satunya Trajumas kalau tidak salah, itu bisa dipugar kembali karena ada data-data. Berarti data itu penting untuk misalnya terjadi satu resiko untuk pemugaran, maka data itu menjadi satu kunci. Iya. Berarti ini kan sekarang masih proses untuk melengkapi data-datanya. Dan termasuk dalam rencana aksi dalam dokumen di RMP di sana. Oke. Itu targetnya selesai kapan itu, Pak Noviar itu? Kalau DRMP itu sebetulnya bulan September ini harus masuk ke UNESCO. Harusnya. Tapi Ya, sudah jadi berarti Bapak? Sudah masuk, cuman sekarang kan lagi dievaluasi ya Pak sebenarnya. Masih dievaluasi apa kekurangannya. Nanti kita melihat feedback dari UNESCO sampai sejauh mana. Tapi nanti langkah pertama kita adalah nanti baik dari kota maupun dari provinsi, karena kita punya RPB ya, rencana penanggulangan bencana 2023-2027 untuk provinsi, yang kota 2024-2019 ya, 2029, maka kita harus mengintegrasikan hasil dari DRMP ini dalam RPB ini semua gitu. Karena dia merupakan dokumen yang harus terintegrasi dalam semua dokumen-dokumen perencanaan terkait dengan kebencanaan. Oke, baik. Jadi itu langkah pertama yang harus kita lakukan nanti ke depan. Kalau evaluasi sendiri itu kira-kira berapa lama kemudian akan mendapatkan informasinya kembali ke sini? Secepatnya, biasanya kalau dari UNESCO itu nggak lama ya Pak Isman. Paling juga sebulan sudah ada feedback. Tapi kita diminta untuk memperbaiki di mana yang kekurangannya. Karena di dalam ininya harusnya kan ada rencana aksi juga ya. Karena ini juga yang Pak Yusman sampaikan tadi, ada rencana aksi, misalnya terkait dengan bagaimana penanganan terkait dengan masalah mitigasi di Taman Sari.
Nah, mitigasi terhadap strukturalnya bangunannya seperti apa, mitigasi terhadap masyarakatnya seperti apa. Karena tidak mungkin hanya kita berbicara tentang suatu kawasan cagar budaya itu adalah cagar budaya nyata. Tetapi ada masyarakat yang Iya, sekiranya betul, hidup dari betul. situ yang memang harus mendapatkan mitigasi. Gitu. Nah, itu kita bersama-sama nanti untuk melakukan ini. Ya, karena tidak mungkin melihat kondisi yang ada itu kita hanya berada di dalam istilahnya dokumen-dokumen yang ada di atas kertas, tetapi harus betul-betul diaplikasikan ke Diaplikasikan, masyarakat. betul Pak. Data itu penting, tapi kalau nggak ada pelaksanaan ya berarti hanya menjadi buku bacaan gitu ya Pak ya. Jadi bantal. Jadi bantal, dibaca masih bagus ya Pak ya. Iya. Dibaca masih bagus jadi bantal gitu, karena cuma disimpan aja. Itu. Lalu kalau dari kota nih Pak Nur, Iya. dari kota ini berarti persiapannya seperti apa? Jadi terkait dengan kita sudah melakukan berbagai koordinasi terkait dengan penanganan seluruh ini. Ada penyusunan tadi DLP dan sebagainya kita libatkan, kemudian rencana juga selalu kita koordinasi. Ada 3 hal yang menjadi kesepakatan di antara BPD dengan DIY dengan warga kata itu terkait dengan dokumen perencanaan itu dan kajian resiko segala sesuatunya itu nanti menjadi plannya BPD DIY. Sedangkan di kota itu terkait dengan terkait dengan kecukupan prasarana dan sarana keselamatannya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan manajemen resikonya. Kemudian edukasi dalam pengertian ini, dan sebagainya. Kemudian peningkatan kapasitas kawasan di seputaran Sumber. Nah ini kadang yang semua stakeholder sudah mengupayakan ya. Tapi kadang masyarakat sudah diberikan pelatihan, edukasi, selesai acara, pulang, kadang udah hilang gitu loh Pak. Udah hilang lagi. Gimana dong Pak Nur? Ya itu menjadi tantangan kita semuanya. Iya. Memang dulu itu kalau di beliau diajak berbicara bencana itu kurang menarik karena terjadi bencana semua baru mengeluh. Iya. Makanya kita pada ini paradigma terkait penanganan kebencanaan sekarang ini kan sudah berubah. Kalau dulu tanggap darurat, kalau sekarang manajemen resiko. Oh, Kalau dulu itu tanggap darurat pengertian kalau ada terjadi bencana itu urusan pemerintah, kan gitu. Masyarakat diam saja. Iya, gitu. iya. Tapi sekarang tidak, makanya ada manajemen resiko tadi. Nah, lengkapnya seperti apa? Kita jeda dulu ya warga tangguh ya. Biar semuanya bisa kita kelola. Namanya juga manajemen resiko ya kan. Kita juga manage dulu. Kita jeda sebentar aja. Saya kok pingin banget kentang gorengnya itu loh. Warga tangguh jangan kemana-mana. Kita akan kembali saat lagi. Wah, menarik ya warga tangguh ya. Ternyata berbicara mengenai bagaimana manajemen resiko, terutama di kawasan cagar budaya seperti sumbu filosofis. Dan yang paling penting adalah bagaimana membangun kawasan sumbu filosofis ini menjadi kawasan yang tangguh bencana. Harus tetap salam tangguh, makanya siap siaga gitu ya. Jangan malah kegoleran, mageran. Wah, nggak satset nanti ya Pak Nur ya. Iya. Nah, ini kembali membahas mengenai bagaimana manajemen resiko di kawasan cagar budaya. Tentunya saya masih bersama dengan Bapak Nur Hidayat, Kepala BPBD Kota Yogyakarta, dan juga bersama dengan Bapak Dr. Andes Novia Rahmat MSI, Kepala Pelaksana BPBD DIY, dan juga satu lagi ada Bapak Jusman, Pamong Budaya Ahli Pertama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Kementerian Kebudayaan ya. Tadi udah detail juga dibahas bagaimana skema yang disiapkan masing-masing, rencananya akan seperti apa, aksinya nggak boleh ketinggalan karena tanpa aksi nanti cuma jadi bantal tidur aja gitu ya. Ngaten nggih Pak Nur nggih? Ya betul sekali. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Nur ini kolaborasi yang paling ideal ya dari semua stakeholder, ya dari BPBD kota, provinsi dengan kebudayaan itu idealnya bagaimana Pak? Jadi terkait dengan rencana ini kan jadi harus semuanya siap ya. Tidak diskriminatif, jadi kerjanya pun nanti penanganannya harus kolaboratif dari berbagai pihak ya, dengan entah heliknya itu
ada masyarakatnya, ada pengusaha, kemudian ada media, kemudian ada pemerintah, dan juga ada akademisi. Ya. Yaitu kita harus bersatu dalam rangka penyusunan, perencanaan maupun juga penanggulangannya. Oke, semuanya dilibatkan gitu Pak ya? Dilibatkan semuanya, ya karena semuanya nanti juga akan menjadi juga sasaran dan juga terlibat dalam penanganannya, baik di dalam rumahnya sendiri maupun di lingkungannya sendiri, maupun di komunitas dia, di lingkungan tempat dia bekerja, apalagi kalau tinggalnya atau bekerjanya di kawasan sekitar Sumbu Filosofi termasuk juga di sana ya Pak ya? Iya, ya jadi edukasi terkait kebencanaan itu juga harus dari sedini mungkin kalau dengan anak-anak, kemudian dari semuanya lah segmen itu, baik juga termasuk juga difabilitas, juga gender itu juga harus kita perhatikan. Kita sudah melakukan berbagai kegiatan edukasi terkait dengan mitigasi bencana itu, manajemen risiko tadi itu di berbagai pihak yang ada. Dan untuk Sumbu Filosofi ini nanti kita juga pada perubahan ini kita mengagendakan terkait dengan 2 kampung yang ada di Sumbu Filosofi. Nanti kita akan adakan edukasi terkait dengan mitigasi bencana yang ada di situ. Oke. Makanya kan ada kampung tangguh bencana ada, yang di sekolah juga ada ya, SPAB juga ada, cagar budaya tangguh bencana juga ada gitu. Apalagi Pak Noviar selain itu, jadi program-program yang perlu untuk terus dilakukan apalagi? Hotel tangguh bencana, rumah sakit tangguh bencana, dunia usaha tangguh bencana, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi tangguh bencana, semuanya harus tangguh bencana semua. Nggak boleh cuma satu doang ya? Nggak bisa. Jadi karena ini tadi seperti yang sampaikan Mas Nur, pentaheliknya itu harus jalan. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab dunia usaha, tanggung jawab akademisi, tanggung jawab semua NGO juga bergerak sama. Jadi mari kita bergerak berbarengan terkait dengan bagaimana mitigasi. Kalau terkait dengan tanggap darurat, saya yakin semuanya jalan. Pengalaman 2006, pengalaman 2010, pada saat tanggap darurat semuanya bergerak. Tapi pada saat pra bencana, nah ini yang masih perlu ada kita gerakkan. Misalnya paling tidak misalnya dunia usaha bagaimana dia bisa menciptakan tangguh bencana di lingkungannya sendiri, ya, supaya misalnya satu hotel, bagaimana hotel itu bisa tangguh bencana. Keraton sekarang kita sudah membuat namanya Keraton Tangguh Bencana, jadi sudah dideklar Keraton Tangguh Bencana. Dia bergerak di lingkungan sendiri, abdi dalam, kemudian Drang Lahono dan Bancona itu sudah bergerak. Nah, bagaimana tempat lain juga bisa Taman Sari Tangguh Bencana, Masjid Gede Tangguh Bencana, Kepatihan Tangguh Bencana. Nah, itu harapannya seperti itu. Kalau spesifik di kawasan cagar budaya Pak Isman, itu yang lebih dibutuhkan itu ketanggapan masyarakat yang seperti apa toh agar lebih aman gitu? Baik, jadi ya ketika kita menghadapi bencana kan kita harus punya prepare ya. Bencana apa yang terjadi, apa yang perlu kita lakukan, kesiapan seperti itu ya. Jadi yang paling utama dalam ketika terjadi bencana kan menyelamatkan diri kita sendiri dulu ya. Yang paling penting ya, sehingga kesadaran itu dulu yang perlu dimiliki masyarakat. Tapi kemudian ada juga bangunan-bangunan cagar budaya yang itu tidak kalah pentingnya juga untuk diselamatkan ketika misalnya terjadi bencana. Nah, di sini dalam konteks masyarakat yang hidup sehari-hari di sana bersentuhan setiap hari dengan cagar budayanya, itu juga bisa dibangun kesadarannya, kepeduliannya ketika terjadi bencana yang berdampak pada cagar budayanya. Setelah dia menyelamatkan dirinya, harapannya juga dia bisa peduli terhadap cagar budayanya, karena dalam masa pemulihan cagar budaya ini kan menjadi bagian dari kesehariannya mereka. Kalau misalnya di Sumbu Filosofi, keraton itu kan bagian dari, katakanlah misalnya satu contoh pariwisata kan seperti itu juga sumber ekonomi masyarakat. Nah, ketika masyarakat peduli terhadap itu kan juga itu juga bagian dari kehidupan mereka. Jadi yang paling penting sebenarnya kesadaran masyarakat terhadap bencana untuk menyelamatkan diri mereka, kemudian baru kesadaran terhadap melestarikan atau menyelamatkan cagar budayanya dari dampak bencana tersebut. Aduh Pak Jusman, saya kok mikir logikanya saya agak lambatnya. Jadi saya menyelamatkan diri saya dulu ya. Misalnya nih ya, ada risiko saya sembunyi dulu di bawah meja kan.
udah aman saya keluar. Habis itu saya balik lagi, kemudian ngecek gimana kondisi cagar budaya itu atau Ya gimana kira-kira teknisnya? seperti itu. Yang paling penting kan diri kita dulu ya. Oke, seperti oke, itu. oke, Ya. betul. Jadi Bencana begitu ya, seperti itu, teknisnya iya. seperti itu ya. Bukan lalu lari ke arah ke cagar budayanya dulu Iya. gitu. Misalnya seperti ini, misalnya masyarakat itu menjadi satu benteng pertahanan utama. Katakanlah cagar budaya itu misalnya punya elemen-elemen yang berharga yang Ya. bisa saja dijarah dalam tanda kutip. Iya, iya, Masyarakat betul. bisa menjadi benteng Iya. pertahanan untuk menyelamatkan sebelum misalnya dia dipugar, Ya. sebelum diperbaiki seperti itu. Jadi, Iya, iya, tapi yang paling pokok adalah diri masyarakat itu Ya. sendiri dulu yang diselamatkan. Saya rasa ya. Ya, Begitu dan kira-kira. simulasi ini kan di setiap titik, di setiap lokasi tentu akan berbeda sesuai dengan Iya, karakteristiknya. karakteristiknya itu ya. Oh, menarik ya. Ini berarti kalau simulasi di tiap Ya. tempat itu beda-beda ya Pak Nur? Jadi kegiatan simulasi itu menggambarkan situasi bencana apabila terjadi bencana dan akibat-akibat turunannya. Iya. Kan bencana itu tidak hanya masalah pertama itu kan jiwanya dulu, keselamatan jiwanya. Kemudian sudah keselamatan harta bendanya. Kan pernah terjadi kan bencana sana waktu Ya. di Bantul itu ya. Ya. Disuruh lari ke utara tapi barang-barangnya hilang. Ada penjarahan ya. Jadi tadi katakan benteng utama itu salah satunya juga dalam rangka pengamanan seperti itu. Gitu. Iya. Jadi memang tadi ya kuncinya itu yang bisa menyelamatkan itu pertama kan dirinya kita Betul, sendiri, baru betul. lingkungan, baru yang lain dan sebagainya. Maka edukasi terkait kebencanaan ini harus terus kita laksanakan di kepada berbagai segmen yang ada di masyarakat dan juga harus ada aksi, harus ada aksi dan nyata untuk melakukan suatu kesiapsiagaan di wilayahnya masing-masing itu. Sehingga karena kapan siapnya ya saya kira harus siap segera, jadi tidak ada kata terus besok siapnya tidak. Sesuk wae gitu Iya, kan, karena Pak. bencana kan. Nah, kemudian yang kedua itu kan juga perkembangan COVID kemarin menggambarkan kita bahwa kemarin pada waktu COVID kan kita tidak tahu gitu. Bencana kayak gitu itu sumbernya Iya, apa, betul. anunya apa, Iya. sumbernya orang ngerti mau melaksanakan kebijakan penanganan juga repot pada waktu ada pembatasan lokal dan sebagainya, berbagai kebijakan menimbulkan suatu polemik sosial di masyarakat itu sendiri. Nah ini membuka hikmah pada kita semua bahwa bencana itu bukan hanya alam saja, Mbak. Bukan hanya alam saja. Nah, mainstream masyarakat kan sekarang alam saja. Tidak. Bencana nanti kemarin juga bencana sosial, Pak. Ya, ada bencana sosial. Apalagi nanti teknologi semakin tinggi, ada AI dan sebagainya. Ini kan itu juga bencana termasuk Betul. bencana apa itu dampak teknologi. Dampak teknologi, Itu betul bisa sekali. jadi seperti itu. Jadi harus kita edukasi terus menerus itu dalam rangka membangun ketahanan masyarakat untuk kesejahteraan. Ya, Pak Noviar, kalau terkait dengan cagar budaya tangguh bencana ini, ada target tidak sih Pak, kapan ini bisa mencapai persentase berapa gitu? Kaitannya ini kan kita sudah ditarget sama UNESCO ya. Jadi misalnya 2026 ini kita harus bisa melakukan rencana aksi yang sudah kita susun. Ya. Nah, kalau misalnya belum melakukan hal yang disampaikan oleh UNESCO, maka bisa jadi nanti penetapan status cagar budaya warisan dunia ini bisa dicabut. Jadi makanya kita harus serius dalam hal ini. Bagaimana kita menjadikan Sumbu Filosofi ini menjadi kawasan yang bisa dikategorikan sebagai tangguh bencana. Nah, persoalannya sekarang adalah di wisatawannya. Sekarang masyarakatnya kita edukasi, masyarakatnya kemudian sudah edukasi. strukturnya kita sudah lakukan perbaikan. Nah, bagaimana halnya dengan wisatawan yang cuma datangnya cuma 1 hari di sana, bisa sepanjang kawasan Sumbu Filosofi, dia tidak tahu bagaimana cara melakukan penyelamatan, kemana dia pergi, karena dia juga tidak hafal. Maka perlulah dipasang jalur-jalur evakuasi yang di sepanjang Sumbu Filosofi. Dan tidak lupa juga misalnya bagaimana prioritas penanganan, prioritas kepada pemerintahan, misalnya terkait dengan difabel, anak-anak, wanita, ibu hamil dan menyusui, serta lansia. Nah, itu juga menjadi suatu prioritas yang harus diperhatikan. Nah, karena tidak mungkin kita hanya menyelamatkan warga Jogja saja, tidak bisa. Tapi kita menyelamatkan jiwa manusia. Betul. Baik manusia Jogja maupun manusia yang sedang berkunjung ke Jogja. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Rencana aksinya nanti ini yang sama-sama kita rumuskan. Jadi setelah ada evaluasi dari UNESCO, nanti rencana aksinya kita lanjutkan. Supporting pembiayaan
dari World Bank kemarin juga sudah mencapai komitmennya juga untuk siap mensupport terus bagaimana pelaksanaan ini, termasuk Kementerian Kebudayaan. Ya. Oke, jadi kalau tangguh bencana siap siaga itu nggak ngecek dulu, ketemu Pak Nur, lihat KTP-nya dulu Pak, lah kesuwen ya Pak. Nah, kelamaan ngecek KTP-nya dulu nih. Ya, Nah ini, korbannya siapa? lah iya, karena yang ditolong kan jiwanya ya, kemanusiaan sosial katanya Pak Nur. Baik, Pak Nur, Pak Noviar, Pak Yusman, kita sudah harus menutup ini. Mungkin yang terakhir kata-kata, monggo silakan. Saya dari Pak Yusman dulu, Pak Noviar nanti terakhir Pak Nur silakan. Baik, saya cuma ingin menyampaikan sumbu filosofi ini sebagai sebuah warisan dunia dalam hal persiapan ketangguhan bencana itu harus kita beri jempol ya. Kenapa demikian? Karena di Indonesia itu kita punya 6 warisan budaya dunia dan sumbu filosofi ini yang paling mudah, tapi dia yang paling siap punya DRMP. Setahu saya belum ada dari ke-5 lainnya kecuali Borobudur yang punya dokumen Disaster Risk Management Plan. Sehingga ini suatu langkah awal yang sangat bagus dari sumbu filosofi punya dokumen DRMP dan harapannya bisa diimplementasikan dan terus dievaluasi. Kira-kira seperti jadi 2 jempol atau mungkin 4 ya untuk kawasan sumbu filosofi Yogyakarta. Siap, mau 8 saya pinjemi Pak punya saya Pak. Agak angel ya warga ya. Pak Noviar silahkan. Ya, DRMP menjadi salah satu kunci di rencana aksi yang harus dilakukan bersama-sama. Jadi untuk menciptakan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia yang tangguh bencana itu tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab provinsi atau misalnya tanggung jawab wilayah kota dan Bantul saja, tetapi ini adalah kawasan yang memang harus kita bersama-sama melakukan penanggulangan bencana, mulai dari masyarakatnya, kemudian para pengunjungnya, kemudian dari pentaheliknya, itu sama-sama kita lakukan. Nah, sehingga nanti harapannya ketika misalnya terjadi bencana, kita bisa melakukan penanganan secara cepat, tepat, dan juga bisa melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi secepat mungkin. Itu semuanya tergantung kepada kita semua. Salam tangguh, salam sehat, dan siap untuk selamat. Asik, mantap. Jadi gimana nih Pak Nur biar warga tangguh kota Yogyakarta ini semakin siaga? Ya, saya kira bencana juga tidak diskriminatif tadi, jadi termasuk cagar budaya ini. Poinnya adalah cagar budaya itu sesuatu yang membanggakan kita semuanya, juga memberikan nilai plus bagi juga kesejahteraan masyarakat, tapi juga di sisi lain juga harus dijaga, tapi sisi lain juga rawan rentan terhadap bencana. Mau tidak mau kita hidup di lingkungan seperti ini ya, dari berbagai ancaman bencana yang ada, tapi insya Allah semuanya juga akan bisa, harapan itu keselamatan akan kita hadirkan manakala kita dapat meningkatkan kesadaran kita, terutama respon terhadap masalah kebencanaan. Takdir urusan Tuhan, kualitas hidup urusan kita. Nah, pokoknya selalu itu digarisbawahi. Boleh kita tepuk tangan dulu bersama berempat saja. Ya, jadi besok produksi berikutnya kita di mana nih Pak Nur nih? Di kawasan Sumbu Filosofi? Atau di mana nih kita syutingnya? Ya boleh, saya kira itu nanti akan di kawasan Sumbu Filosofi. Tinggal pilih kan yang mana nih? Pilih mana? Karena ini betul-betul ini Sumbu Filosofi kan tadi berapa 6 ya? Tertarik ngobrol lagi kan ini Pak Nur? 6 ini. Nah, udah. Nanti habis ini kita janjian di mana yang berikutnya ya Pak Nur ya? Ngopi-ngopi. Warga tangguh, kita pamit dulu untuk podcast kali ini. Ditunggu aja nih ya podcast berikutnya. Sama Pak Nur akan diajak kemana? Apakah ke Sumbu Filosofi? Siapa tahu diajak jalan-jalan sama Pak Yusman juga, diundang ke sana juga boleh loh. Kita nggak nolak loh. Mungkin akan Apa Pak? membincangkan bagaimana mewujudkan Jogja menuju kota tangguh. Jogja menuju kota tangguh. Siap. Pokoknya sekarang kita pamit dulu. Terima kasih telah bergabung. Saya Isya Dewi. Kita dadah dulu dan salam tangguh. Siap siaga.